Jadi demokrasi Pancasila itu biarpun bagaimana Pak, kan ada Pak. Kita ingat terus ada persatuan Indonesia. Kalau kita sampai terlihat Itu kuncinya ya. kuncinya Pak. Jangan sampai persatuan itu dikorbankan. Dikorbankan karena ingin kepentingan kelompok atau kepentingan ini, tapi mengorbankan persatuan Indonesia Pak. Penting itu Pak. Apapun narasinya. Apapun tetap harus narasinya, ada etika tapi dan ada kesantunan itu. etika dan kesantunan itu Pak. Jadi tidak saling menjelekan atau saling segala macam Pak. Ini penting Pak. Etika dan kesantunan dalam menyampaikan komunikasi politik di publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam edisi khusus podcast kanal Anak Bangsa TV. Edisi khusus kali ini adalah dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila kita peringati setiap tanggal 1 Oktober. Nah, untuk itu saya akan berbicara, minta pencerahan dari seorang tokoh bangsa yang kebetulan beliau adalah anggota dari Masyarakat Penjaga Pancasila atau MPP, dan beliau juga pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan sudah hadir di depan saya Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Pak Agus, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Ini Hari Kesaktian Pancasila Pak, kita peringati. Kami sebagai generasi muda ini minta Bapak memberikan pencerahan. Sebetulnya awalnya nih Pak, sejarah lahirnya Pancasila itu mungkin untuk mengingatkan kita semua. Seperti apa itu Pak? Sebetulnya ini cukup panjang nih Pak Rudi. Kalau menurut saya cukup panjang. Sekali lagi terima kasih nih ya Pak Rudi percaya sama saya untuk menyampaikan ini lah. Karena Bapak tokoh bangsa. Terima kasih. Ini sebenarnya cukup panjang Pak. Yeah. Sejarah dari Pancasila itu Pak ya. Yeah. Karena ini perjuangan dari beberapa tokoh, M. Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, para tokoh agama, tokoh adat ini. Bagaimana nih mereka untuk merumuskan nanti dasar negara itu seperti apa gitu. Negara belum ada. Ya belum ada Pak, belum ada. Jadi yang penting seperti kalau kita bangun rumah fondasinya. Ya fondasinya nanti apa nih? Kalau negara terbentuk itu apa nih fondasinya? Sehingga pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan pandangannya ada 5 poin sila. Belum Pancasila, tapi baru 5 poin sila-sila itu. Ya, belum tersusun. Sehingga akhirnya perjuangan itu panjang, dibentuklah tim 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh ulama semualah ikutlah. Tokoh tersusunlah Pancasila itu. Jadi 5 Pancasila itu, Pak. Dan termuatlah akhirnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Di alinea 4. Nah, itulah yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Artinya Pak, istilah Pancasila itu pertama kali yang mengusulkan adalah Bung Karno. Awalnya Bung Karno 5 poin itu. Artinya ini tanggal 1 Juni itu waktu itu. Iya. Makanya artinya kita sekarang memperingati 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila itu ya? Iya, betul sekali. Itu baru kelahiran karena baru muncul 5 poin itu, Pak. Iya. Tapi tersusunnya setelah itu baru tersusunlah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya disempurnakan oleh beberapa tokoh yang betul lain. sekali, termasuk Pak. tokoh-tokoh agama maksudnya Pak ya? Semua, Pak. Tokoh agama terutama para ulama, bro. Dari setahu saya sih, saya ingat tuh dari organisasi NU juga ada, Pak. Muhammadiyah. Dari Katolik juga ada. Banyak, semua pokoknya tokoh agama semua yang ada di Indonesia, Pak. Nah, Pak Agus, ada yang ingin bertanya seperti apakah benar Pak Agus bahwa Pancasila dengan sila-sila yang tadi Bapak diuraikan dan dirumuskan oleh Bapak bangsa ini memang lahir dari bumi Indonesia gitu Pak? Betul Pak. Itu saya sampaikan itu betul sekali Pak. Karena itu jelas dari adat istiadat apa yang ada di negara kita itu Pak, lahirnya itu Pak. Jadi bukan dari mana atau apa. Bapak bisa bayangkan lah, tantangannya macam-macam dari dulu kan, tantangan Pancasila ini. Ya kan ada DITI, Permesta, PKI lah apa. Tapi kan Pancasila ini kan tetap tangguh, utuh. Makanya akhirnya sampai dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Ini karena pengaruhnya seperti apapun dia bertahan. Nah, Pak Agus, kalau begitu oke, kita masuk ke kekinian Pak. Nah, sekarang apa yang harus masyarakat
sikapi menempatkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, kehidupan sehari-hari ini Pak, mungkin banyak orang punya pendapat ya, ada berapa poin atau apa. Saya sekarang ambil 5 poin saja Pak. 5 poin karena Pancasila 5 juga. Ya. Jadi saya hanya ambil bagaimana fungsi dan kedudukan pada Pancasila itu Pak. Jadi yang pertama Pak, kalau kita jadikan Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa. Jadi jiwa bangsa Indonesia. Nah, kalau jiwa bangsa Indonesia ini berperan sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Jadi nilai kehidupan masyarakat dalam bangsa Indonesia harus sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Jadi artinya kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia ini harus dijiwai dengan Pancasila di dalamnya. Betul Pak, harus betul, jangan sampai dirubah Pak. Karena Pancasila itu lahir kan bersamaan dengan lahirnya negara kita kan gitu Pak. Pancasila itu Pak ya. Iya. Terus yang kedua itu kita dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian ini yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Ini sangat beda karena dengan itu kita mempunyai sikap mental dan tingkah laku Pak. Sikap mental, tingkah laku bangsa Indonesia. Yang adat ketimuran. Adat ketimuran, adat istiadat itu yang membentuk watak, perilaku lah, apa segala macam bangsa Indonesia sebenarnya ada di dasar negara kita itu Pancasila itu Pak. Nah, sedangkan yang ketiga Pak, kalau kita jadikan sebagai dasar negara, kenapa dijadikan dasar? Karena kalau kita melihat dari jadikan dasar, ini kan mengatur sistem, mengatur tatanan. Tatanan pemerintahan, tatanan bernegara, bermasyarakat, tatanan itu. Makanya kenapa dijadikan dasar? Karena sebagai tatanan. Jadi tuntutannya itu apa gitu loh. Tuntunannya itu loh. Itu Pak yang paling penting. Terus yang keempat itu sebagai perjanjian luhur Pak ini. Pancasila ini kita jadikan sebagai luhur dari bangsa. Perjanjian luhur bangsa Indonesia sebetulnya. Karena dalam, saya potong sebentar. Dalam sila-silanya kan kita dianggap sebagai manusia yang bertuhan. Betul sekali. Terus ada jiwa kemanusiaannya juga. Itu. Ada unsur persatuan, demokrasi, dan yang terakhir tentang bagaimana kita niat kita untuk mensejahterakan rakyat. Itu dianggap sebagai satu perjanjian mulia. Perjanjian luhur Pak. Makanya kenapa dijadikan dasar negara? Karena perjanjian luhur oleh para pendiri bangsa ini Pak. Jadi jangan sampai kita salah contoh karena Pancasila itu kan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Pak. Pancasila itu sebagai cita-cita. Terus yang terakhir ini Pak, ini penting juga Pak. Karena Pancasila itu kan mengandung cita-cita Pak. Mengandung cita-cita dan tujuan negara. Jadi kalau ada cita-cita, tujuan negara Indonesia seperti apa? Jadi sehingga menjadikan Pancasila sebagai landasan pemersatu bangsa. Yang utama itu pemersatu bangsa Pak. Karena ini lahir dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai apa yang dari dalam negeri sendiri Pak. Jadi dengan keragaman yang ada di Indonesia ini, jadi Pancasila itu merajut itu Pak. Betul Pak. Mengikat rajut kebangsaan kita ini. Betul sekali. Jadi nggak mungkin akan terjadi kalau kita betul-betul paham, betul-betul mengerti dengan nilai-nilai tujuan, cita-cita bangsa itu dengan dasarnya Pancasila Pak. Nggak mungkin terjadi Pak, ada penolakan pembangunan ibadah lain atau nggak ada Pak, itu pasti nggak akan terjadi. Artinya kalau warga Indonesia menjiwai Pancasila, satu sebagai jiwa, kemudian sebagai kepribadian, alat pemersatu dan sebagainya yang tadi Bapak sampaikan, berarti intoleransi itu tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi Pak, intoleransi itu nggak mungkin terjadi. Itu turunan lah, begitu. Ya. Cobalah kita memaknai juga mengenang lagi Pak, bagaimana pengaruh dulu tuh menginginkan ideologi Pancasila ini berubah kan dari dulu kan pasti ada Pak tantangannya. Dari komunisme, permesta pengen jadikan negara Islam lah apa sih kan nggak bisa. Ya. Dulu zaman Orde Baru Pak, kan ada dikotomi ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, itu. Sekarang ini kayaknya ancaman ekstrem kanan cukup serius ini Pak. Sekarang ekstrem malah iya. Nah Pak, oke, saya mau berbicara begini Pak. Pancasila, tadi Bapak sudah sampaikan secara keseluruhan sebagai jiwa, sebagai kepribadian, sebagai alat pemersatu, sebagai komitmen luhur dari bangsa. Nah, sekarang ini Pak, generasi muda kan kita banyak sekali. Betul sekali. Nah, Pak Agus mau menyarankan seperti apa? Bagaimana anak muda-muda ini menempatkan atau membumikan Pancasila seperti apa? Yang pertama Pak, menurut saya kita harus mencari strateginya seperti apa Pak? Iya. Nah strateginya kalau menurut saya nih sekarang Pak ya, karena umur lah ya,
Jadi yang betul-betul produksi, yang betul-betul Produktif milenial, gitu ya. produktif banget lah milenial ini, itu harus ada beberapa strategi, Pak. Ya. Mungkin saya punya strategi ini, contoh nih Pak ya, misalnya. Kita nih sekarang kan bisa melibatkan suatu platform, mulai dari Instagram, YouTube, TikTok lah atau apa gitu Pak ya. Itu yang bisa memberikan nilai-nilai positif, yang bisa mencerahkan dengan konten-konten yang bisa masuk sedikit-sedikit masalah pemahaman Pancasila, Pak. Artinya Bapak ingin menyarankan kepada negara atau pemerintah untuk menyampaikan pesan dengan media platform informasi yang kekinian Betul, tadi. kekinian sekali. Seperti Itu TikTok, seperti TikTok, YouTube, mungkin apa Instagram. Instagram. Itu bagus karena ini seperti tadi 5 poin itu ya, bahwa Pancasila sebagai cita-cita bangsa, sebagai jiwanya bangsa, sebagai kan tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kalau dimasukkan oleh pemerintah di konten-konten itu, Pak? Artinya Bapak ingin menyarankan bahwa pemerintah dalam hal ini negara harus optimal memanfaatkan media yang ada. Media sosial tadi itu, Pak. Untuk menyalurkan, mendeliver pesan-pesan dalam Pancasila kepada generasi muda. Betul sekali, Pak. Karena dengan begitu, anak-anak muda sekarang kan nggak bisa kalau dulu seperti kayak menggurui. Nggak bisa lagi, Pak. Kayak menggurui gitu kan. Berarti penataran P4 sudah nggak mungkin nggak lagi. bisa, Pak. Yang bagus tidak kayak menggurui gitu, tidak. Jadi tidak secara langsung tapi indirect begitu, Pak. Indirect. Jadi dengan sistem begitu mereka melihat, betapa indahnya ya Pancasila. Betapa luhurnya ya Pancasila ini. Jadi mereka harus merasa seperti itu, Pak. Jadi mereka tidak merasa digurui. Tidak digurui. Paling bahaya merasa digurui, Pak. Ya, okay. Nah, yang paling utama lagi, Pak, yang kedua, kita cari aja, Pak, tokoh-tokoh generasi muda sekarang, Pak. Yang betul-betul sangat sekali, pokoknya banyak yang menarik lah. Jangan sampai generasi muda dari Korea yang tampil, akhirnya diikutin gitu. Tapi ini kita juga punya generasi-generasi juga yang asli Indonesia, yang pinter, yang asli Indonesia. Dijadikan role model gitu? Iya, role model yang bisa membawa segala konten itu dengan menarik kepada generasi penerus. Nah itu kan kita bisa cari, Pak. Artis-artis atau apa yang hebat-hebat kan banyak nih. Yang pemuda itu bisa menarik konten-konten itu. Jadi mungkin bahasanya juga nyambung dengan dengan generasi muda itu. Kalau generasi kita nggak nyambung lagi. Waduh, sekarang kayak menggurui nanti kan disangkanya sok tahu lah atau menggurui gitu loh. Nah, terus membangun semangat kebinekaan itu yang paling penting, Mbak. Kebinekaan itu membentuk komunitas yang terdiri dari masyarakat. Jadi artinya Bapak ingin menyampaikan bahwa generasi muda kita harus diajarkan bahwa Indonesia keperbedaan atau keragaman Indonesia ini adalah takdir yang harus diterima dengan baik. Betul sekali. Kita itu berbagai bangsa, ya berbangsa, tapi yang satu bangsa, Indonesia kan gitu. Berbagai bahasa, tapi satu bahasa. Itu harus budaya juga sama. Budaya macam-macam, tapi kita tetap satu gitu loh. Indonesia. Ini inginan dia Bapak sarankan pada itu. Itu yang paling penting, Pak, menurut saya tuh. Terus memasukin program-program pembelajaran juga ya harus yang tidak menggurui gitu. Kalau mulai dari mungkin juga termasuk ke pendidikan juga ya, Pak. Pendidikan. Tidak bisa lagi seperti zaman saya, zaman Bapak gitu. Iya, nggak bisa langsung kamu begini ya P4 jadi kayak ada tesnya apa segala macam ya gitu kan. Ini nggak perlu, coba bagaimana dibawakan supaya mereka betul-betul menjiwai betapa luhurnya Pancasila ini. Oke, jadi saya simpulkan Bapak ingin pemerintah atau negara memanfaatkan semua platform teknologi informasi untuk mendeliver nilai-nilai Pancasila. Betul sekali, kepada generasi muda. Betul sekali. Terus yang tadi yang kedua terkait dengan itu, Pak, ini pesan-pesan yang harus diterima oleh mereka. Mereka betul, Pak. Dan kita bisa memanfaatkan generasi muda yang menonjol, yang sangat pokoknya pengaruhnya tinggi lah, Pak. Betul. Untuk melaksanakan fungsi social influencer. Betul sekali, Pak. Dan yang ketiga tentang bahwa pemahaman kebinekaan itu harus ditumbuhkan sejak dini. Betul sekali. Supaya tidak terjadi kita merasa beda dengan itu, nggak bisa, Pak. Karena kita memang udah diakui di Pancasila itu kan. Agamanya banyak, budayanya banyak atau apa, tapi kan tetap Pak, mohon maaf ini saya agak tertarik. Ini mumpung Pak Agus ini sebagai tokoh bangsa yang tidak punya kepentingan apa-apa. Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP gitu. Mohon maaf dengan segala hormat bahwa kami belum melihat produknya yang seperti yang Bapak sampaikan itu. Sebetulnya saya berpikir begini, kalau BPIP ini melaksanakan, mengimplementasikan saran-saran dari Bapak ini, selesai sudah sebetulnya. Artinya uang negara yang ratusan miliar yang dibuat untuk BPIP itu ada hasilnya yang diterima masyarakat.
Sebetulnya fungsi BPIP sekarang ini menurut Pak Agus sudah ada peran optimal belum sih Pak? Mungkin belum terlihat di umum ya. Mungkin mereka udah berusaha, tapi mungkin caranya, Pak. Mungkin caranya. Harusnya mereka tuh bisa koordinasi dengan Mendikbud misalnya gitulah, dengan Menteri Sosial, dengan atau apa? Yang mungkin lebih penting harus undang Pak Agus supaya masukan ini masuk ke sana. Oke, sesi yang terakhir Pak Agus tentang Pak, ini sudah tahun 2022. Wah, sudah bulan Oktober. Betul. Tahun 2024 itu kan istilahnya sudah di depan mata gitu. Betul. Itu adalah tahun politik. Nah, saya ingin minta kepada Bapak, bagaimana seharusnya partai-partai, pemimpin partai, elit-elit politik itu menempatkan Pancasila dalam menjelang atau menghadapi tahun politik yang ada. Waduh, kalau masalah politik itu memang Mas Rudi ya. Saya rasa itu partai-partai politik, terutama para ketua umum ya, terus para elit politik gitu. Kan kita tahu Pak, kita punya tadi tuntunan segala macam di dalam Pancasila itu Pak. Sehingga dalam menyampaikan sesuatu, apalagi ke publik Pak, gitu kan? Apalagi ke publik, itu kan sikap perilaku, santun, apa segala macam kan ada di paham-paham Pancasila itu Pak. Jangan sampai kita ingin menonjol, tapi kita malah menjelekkan yang lain. Bukan mencari bagaimana hebatnya yang lain, sehingga kita harus juga berbuat bisa sebaik itu. Tapi kalau sekarang kan mungkin Bapak bisa melihat, mana yang menonjol malah dijelek-jelekin, dicari jeleknya kan gitu loh. Itu bukan jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila nggak ada Pak, Pancasila nggak ada. Nah Pak, artinya Bapak ingin menyampaikan bahwa Pancasila ini harus ditempatkan sebagai roh kebangsaan gitu. Roh kebangsaan, betul Pak. Sebagai roh kebangsaan. Untuk para elit-elit politik ini Pak. Betul Pak. Sebagai roh kebangsaan. Jadi setiap bersikap, tingkah, laku, apapun yang betul-betul dilihat masyarakat, waduh, ini benar-benar politisi yang bagus. Para politisinya Pak ya. Ini politisi yang bagus nih cara nyampaikan itu. Masyarakat tuh jelas akan tertarik, akan memilih sendiri. Gak usah pengen menonjol, tapi sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kan gitu Pak. Jadi artinya elit-elit politik juga harus harus menyampaikan pada rakyat. Betul bahwa, sekali Pak. Dalam Pancasila, kalau dia menjiwai Pancasila sebagai roh kebangsaan, itu juga harus menyiapkan masyarakat untuk siap kalah dan siap menang gitu. Betul sekali Pak. Jadi pun kalau kalah jagoannya ya tidak perlu ngamuk. Nggak perlu. Tapi yang kalau menang jangan terlalu sombong. Jangan juga. sombong. Harus gitu. dirangkul. Betul sekali. Itu yang maksudnya Bapak tadi roh kebangsaan. Betul Pak. Supaya kita jangan sampai lepas bahwa kita tuh demokrasi seperti apa. Kita demokrasi ya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi liberal. Liberal bukan Pak. Kita demokrasi Pancasila. Bapak, bagaimana mendefinisikan demokrasi Pancasila menurut Pak Agus? Jadi demokrasi Pancasila itu biarpun bagaimana Pak. Kan ada Pak. Kita ingat terus ada persatuan Indonesia. Kalau kita sampai terlihat, itu kuncinya ya. Kuncinya Pak. Jangan sampai persatuan itu dikorbankan. Dikorbankan karena ingin kepentingan kelompok atau kepentingan ini, tapi mengorbankan persatuan Indonesia Pak. Sila ketiga. Dan setiap melakukan apa-apa ingat Pak, kan ada musyawarah, mufakat, musyawarah. Jadi jangan sampai merasa wah segala macam sendiri gitu Pak. Ada mufakat, musyawarah atau apa. Yang paling penting yang tadi saya sampaikan Pak. Janganlah korbankan persatuan. Itu poin yang paling pokok Pak. Betul. Karena mungkin sahabat ini saya mengacu pada 2 pemilu yang lalu memang apa yang dikatakan Pak Agus ini belum menjiwai para politisi sehingga seolah-olah terjadi polarisasi. Betul sekali. Itu yang harus kita hindari. Ini mungkin saran dari Pak Agus, jangan sampai terjadi polarisasi. Betul. Bahwa apapun sikapnya, pilihannya, jangan sampai mengorbankan persatuan tadi itu Pak. Itu utama Pak, udah. Jangan juga ya dijadikan politik tapi politik identitas itu juga tanpa kita ketahui akan menjadi merubah persatuan juga. Bahaya itu. Itu yang menjadi Pak ya, bahwa politik identitas berbasis agama terutama. Waduh, itu bahaya Pak. Nggak baik lah, nggak baik. Pak Agus, ini saya sudah mendapatkan banyak ini. Saya memang tidak ingin berpanjang-panjang karena yang penting kualitasnya. Betul. Nah, ya. Bapak yang terakhir nih Pak, ya. Bahwa polarisasi dalam kehidupan politik, terus kegaduhan dan sebagainya, itu biasanya diawali
dengan narasi yang dilakukan oleh elit politik. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, apa saran Bapak kepada elit-elit politik itu, bagaimana caranya supaya mereka membangun narasi politik ke ruang publik dengan lebih indah atau lebih Pancasilais dalam tertib? Jadi kalau menurut saya Pak, kalau mereka ingat bahwa kita ini demokrasi Pancasila ya, sebagai jiwa tadi yang sebagai roh bangsa segala macam lah ya, masalah Pancasila ini. Sebaiknya para politisi Pak, saya tidak mengatakan elit polisi, ya politisi semua lah ya. Semua, dari pusat sampai daerah Pak. Betul, pusat sampai daerah kan juga pengen jadi anggota DPR segala macam kan, DPRD sampai itu. Jadi para politisi. Ini betul-betul Pak untuk membangun komunikasi ya, politik di masyarakat atau di publik lah, untuk ke publik. Jagalah etika, kesantunan dan segala sesuatu sesuai dengan demokrasi Pancasila itu Pak. Itu yang penting. Penting itu Pak. Apapun narasinya, ada etika tapi ada etika dan kesantunan itu Pak. Jadi tidak saling menjelekan atau saling segala macam Pak. Ini penting Pak. Etika dan kesantunan dalam menyampaikan komunikasi politik di publik gitu aja Pak menurut saya. Itu ya. Jadi sederhana sekali sebetulnya Pak. Sebetulnya mudah sekali, artinya bahwa kalau setiap elit politik memahami yang Bapak Agus sampaikan tadi, bahwa dia harus menjaga etika. Menjaga kesantunan sosial. Betul. Dan menjadikan Pancasila sebagai roh dan kepribadian, itu aman-aman aja sebetulnya. Betul sekali Pak. Artinya ada empati sosial yang harus dibangun gitu Pak. Betul sekali. Jangan sampai para politisi itu ngomong seenak sendiri, menyakitkan banyak pihak, menebarkan kabar bohong, hanya menonjolkan diri, kelompoknya paling benar. Nah itu Pak. Agus, saya kira ini menarik. Oke, jadi yang terakhir apa ingin Bapak sampaikan untuk dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini? Ya, yang saya inginkan itu Pak kepada seluruh rakyat Indonesia, cobalah dipahami, direnungkan. Masalah bagaimana sih perjuangan yang begitu panjang, para pendiri bangsa kita, para tokoh-tokoh bangsa kita dulu Pak, dengan bagaimana mereka merumuskan Pancasila. Cobalah itu direnungkan betul-betul Pak. Kalau menurut saya, kalau direnungkan ya insya Allah Pak, menurut saya yakin bahwa kita akan punya karakter, punya watak, punya kepribadian bangsa Indonesia yang kokoh. Sehingga masyarakat kokoh dengan Pancasilanya Pak, Indonesia pasti tetap utuh dan maju Pak. Artinya Bapak harus membangun optimisme untuk menjelang 2045 nanti. Betul sekali Pak. Dan saya yakin bahwa Indonesia akan maju terus Pak. Tapi jangan lupa Pak, jangan dipengaruhi lepas dari Pancasila. Itu kuncinya. Dan persatuan Indonesia harus dijaga. Jaga sekali. Bagus, terima kasih waktunya. Ini cukup kemudian ini pencerahan buat anak bangsa seluruh Indonesia dalam memaknai Pancasila dan menempatkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Termasuk kepada elit politik loh Pak, bukan hanya masyarakat. Bagus, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan yang cukup singkat tapi sangat jelas dari seorang tokoh bangsa, Bapak Marsikal TNI Purnawiran Agus Supriyatna. Yang paling penting yang saya catat dalam ingatan saya bahwa beliau mengingatkan kita bahwa Pancasila itu hasil dari pergulatan bapak bangsa yang luar biasa, para tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku dan agama, dan Pancasila itu lahir dari bumi Indonesia, merupakan saripati Indonesia yang dikatakan Pak Agus tadi. Jangan sampai itu diabaikan. Dan beliau tadi mengatakan bahwa Pancasila sudah teruji dengan berbagai cobaan dari semua ideologi. Dulu ada ekstrem kiri, ekstrem kanan, ternyata tetap utuh, sakti, sampai sekarang tetap utuh. Dan ketiga, beliau juga mengatakan bahwa Pancasila harus kita tempatkan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, ada poin-poin yang sangat menarik bagaimana beliau ingin menyarankan kepada kita semua, termasuk saya, menempatkan Pancasila sebagai kepribadian, sebagai roh kebangsaan dalam tata kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Dan yang terakhir ini penting sekali, karena ini menjelang tahun politik, ini pada politisi ini tolong didengarkan saran dari Pak Agus bahwa kalau membangun komunikasi publik harus tetap memperhatikan etika dan kesantunan sosial. Jadikanlah Pancasila sebagai panduan dan jadikanlah Anda sebagai tuntunan dan panutan masyarakat.
Dan yang paling penting semua tingkah laku kita, narasi apapun harus tetap memegang teguh yang namanya persatuan Indonesia. Itu kuncinya, dan beliau sangat optimis bahwa dengan Pancasila yang sudah terbukti merupakan merajut kebangsaan Indonesia yang sudah 77 tahun ini sudah terbukti, dan ini harus kita langgengkan dan kita harus optimis untuk menjelang Indonesia maju tahun 2045. Bagus, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Yes. Terima kasih. Sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam edisi khusus Kanal Anak Bangsa TV. Sampai jumpa.